Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, selamat hari raya Idul Adha ya. Gimana ini daerah kalian? Rame nggak? Kalau daerahku alhamdulillah rame ya, walaupun aku di sini pendatang dan walaupun aku bukan orang sini, alhamdulillah aku dapat daging kurban. Kalau teman-teman gimana, dapat juga kan? Atau malah kalian yang berkurban ya? Gimana, banyakan sapi atau kambing di tempat kalian? Tapi kalau di sini kebanyakan kambing ya. Tapi daging kurban aku belum diapa-apain ya, belum dimasak, belum disate atau dibikin rendang juga. Katanya mau dimasak suami. Kalau teman-teman udah dimasak apa nih daging kurbannya? Disate kah atau dibikin rendang? Jangan bosan-bosan ya nonton video aku, video daily vlog aku. Seperti biasa rutinitasnya pagi hari menyiram tanaman ya, walaupun tanamannya masih secimit banget di teras rumah. Dan ini aku lagi menanam bibit kangkung ya, biar nanti nggak usah beli-beli lagi. Jadi sesekali nanam kalau lagi pengen kayak gitu. Soalnya ternyata lebih cepetan yang tumbuh di tanah kayak gini daripada di hidroponik. Soalnya aku udah bedain ya, udah coba juga yang di hidroponik, ternyata lebih cepet yang pakai tanah kayak gini. Jadi kalau pakai tanah itu muncul itunya, daunnya itu lebih cepet loh daripada yang hidroponik. Soalnya kalau hidroponik prosesnya juga ribet ya. Jadi aku kayak gini aja lah. Oh iya, tanaman kangkung aku yang di hidroponik juga belum aku panen. Semoga besok udah bisa dipanen. Dan ini aku mau bikin teh dulu ya. Soalnya kalau pagi-pagi itu kan lemes ya, jadi butuh energi gitu. Jadi aku suka bikin teh manis anget buat nambah energi biar semangat aktivitasnya. Kalau teman-teman biasanya kalau pagi tuh suka ngeteh atau ngopi atau air putih biasa. Kalau aku sama suami nggak terlalu suka kopi ya. Terus suka teh juga aku paling sendiri yang suka teh. Suami jarang-jarang mau bikin atau mau dibikinin teh. Dan ini aku mau lanjut masak ya. Ini aku mau lanjut masak oyong kalau bahasa Jawanya di tempat aku. Tapi kalau di sini itu namanya gambas. Ini mau ditumis aja, tumis biasa ya, si gambasnya. Kalau di tempat kalian ini sayuran ini namanya apa? Ini liburan kalian kemana aja teman-teman? Kalau aku sih di rumah ya, karena aku masih punya anak kecil dan suami juga masuk kerja. Jadi aku di rumah jagain anak, terus biasa ngurus rumah, masak, kayak gitu rutinitasnya. Jadi nggak liburan kemana-mana. Insya Allah nanti kalau misalkan libur baru liburan, paling juga yang deket-deket aja di sekitar sini. Soalnya anak aku susah ya, jadi dia itu orangnya mudian gitu, bosenan. Jadi kalau misalkan diajak jalan kemana-mana terus kepanasan kayak gitu kan, pakai motor gitu kan, jadi dia rewel di jalan, jadi susah kalau ngajak jauh gitu. Jadi kalau misalkan mau ngajak jauh paling nunggu usianya agak besaran baru bisa diajak jalan jauh gitu. Kalau sekarang repot banget kalau misalkan di jalan dia tiba-tiba rewel terus nangis. Itulah alasan aku kenapa aku sampai sekarang belum bisa pergi jauh-jauh gitu ya, main jauh, liburan jauh sama anak gitu, sama suami. Ya karena anakku itu susah kalau di jalan gitu. Ngomong-ngomong teman-teman, selain masak daging kurban, masak sayur apa nih? Biasanya kan ada ijuan ya. Kalau daging kurban kan biasanya nunggunya agak siangan, nunggu dipotong dulu kan, nunggu dibagi dulu. Terus sholat id juga. Tapi ngomong-ngomong sholat id, aku tadi pagi nggak sholat id, kesiangan ya. Kalau teman-teman sholat id nggak? Soalnya malamnya aku nggak bisa tidur ya, karena kan siangnya capek banget rasanya gitu kan. Terus malamnya aku nggak bisa tidur gitu pas malam takbiran gitu. Malah kesiangan, jadi nggak ikut sholat id deh. Alhamdulillah ini sayur oyong aku atau sayur gambas aku udah matang ya.
Ini aku masaknya dicampur ebi atau udang kering itu loh, rasanya lebih enak, lebih gurih gitu. Dan ini aku makannya pakai pete gorengnya tapi nggak kerikot. Terus ada ikan peda juga, itu ikan kemarin, sama perkedel talesnya juga kemarin ya diangetin. Terus ini aku lanjut mau cuci gerabah, cuci piring, cuci perabotan habis masak gitu biar nggak numpuk ya. Soalnya kalau nggak dicicil dicuci sehabis masak itu pasti nanti siang atau sorenya itu jadi tambah banyak, nanti tambah malas buat nyucinya gitu. Kalau ada yang bilang ibu rumah tangga itu cuman rebahan aja di rumah, itu salah besar ya. Karena yang namanya ibu rumah tangga, apalagi yang udah punya anak gitu, gak ada waktu buat istirahat, tidur, kecuali kalau anaknya tidur, jadi bisa ikut tidur gitu. Tapi kalau enggak, jangan harap bisa tidur ya, karena harus mengawasi anak, apalagi kalau anak yang lagi aktif-aktifnya nggak bakal bisa tidur, harus jagain anak. Terus habis itu rumah berantakan, harus disapu bolak-balik, diberesin bolak-balik, mainan di mana-mana berserakan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kamu mah enak di rumah aja, nggak perlu mikir kerja, nggak perlu mikir cari uang. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu, aku aminin aja. Alhamdulillah punya suami yang kerja, bisa menafkahi anak istri, hidup bahagia. Mau apa-apa diturutin sama suami, alhamdulillah. Pokoknya dinikmatin aja, yang namanya orang pasti punya masalah masing-masing ya, karena nggak akan ada orang yang nggak punya masalah hidup. Pasti semua punya masalah dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan pernah iri atau dengki atau menganggap orang itu kenapa sih hidupnya kok enak banget, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Jangan seperti itu ya. Yang penting kita bersyukur dengan apa yang udah kita punyai, dengan apa yang udah kita miliki. Pokoknya udah dikasih anak, dikasih suami yang baik, alhamdulillah. Soalnya kalau kita nggak bersyukur, seberapa banyak pun itu tidak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau kita bersyukur, walaupun sedikit itu akan terasa cukup dan lebih nikmat ya. Jadi jangan selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena hidup kita sama orang lain itu beda ya. Kita punya porsinya masing-masing dan punya masalah masing-masing dengan porsi yang berbeda-beda gitu. Dengan nikmat Allah kasih sehat, bernafas sampai detik ini aja harusnya kita lebih bersyukur loh. Karena itu sangat mahal harganya dan tidak ada tokonya, dan kita tidak akan pernah bisa membeli sebuah nyawa. Teman-teman suka pegel gak sih pinggangnya kalau nyuci piring atau nyuci perabotan banyak kayak gini? Kalau aku pegel banget, soalnya ini kan wastafelnya pendek banget ya, jadi berasa banget kalau nyuci sedikit juga. Jadi harus bungkuk-bungkuk kayak gitu, karena kan gak sesuai sama badan atau tubuh aku. Jadi kayak apa ya, lebih ototnya lebih tegang gitu, jadi pegel gitu. Ini aku masih nyuci dot ya, dotnya anak aku. Dia masih ngedot, dia masih nyusunya pakai dot gitu. Mau ngajarin dia nanti pelan-pelan biar dia nyusunya pakai gelas kayak gitu. Cuma nggak bisa instan ya, nggak bisa langsung memaksa dia buat pindah ke gelas kayak gitu, karena kan semua harus diajarin pelan-pelan, nggak bisa langsung kayak gitu. Kalau misalkan minum air biasa paling pakai gelas kayak gitu, tapi kalau misalkan susu masih pakai dot gini. Dan ini aku nyucinya benar-benar sampai bersih banget ya, karena kan buat nyusu anak aku, jadi aku maunya yang higienis banget kayak gitu. Jadi ini aku cucinya berkali-kali, aku bilas berkali-kali juga. Dan ini aku lanjut nyuci cangkir bekas aku ngeteh tadi ya, lupa belum dicuci. Kadang kalau lagi nyuci gerabah kayak gini pasti aja ada yang ketinggalan. Suka kayak gitu juga gak sih temen-temen?
Ya, itulah daily vlog aku hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video aku bisa sedikit menghibur ya. Kalau kalian suka, boleh like, komen, dan share ya. Dan kalau yang belum subscribe, boleh subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.